Apa perbedaan paranormal, dukun, ustadz ahli hikmah, kiai, ndablek? Ilmu hikmah itu maknanya adalah ilmu hikmah. Kalau hikmah itu artinya ilmu. Hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Cuman kita tidak ingin kalimatu haqqin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Salma ilmu ramal. Orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam. Kita menemukan orang-orang soleh, dia punya ilmu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang ahli hikmah yang kadang dia bisa menebak kita, menebak keadaan rumah kita, akan ada yang berniat jahat kepada kita, termasuk menebak pikiran kita. Dan lucunya ahli hikmah itu Buya banyak yang mengaku ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya ahli hikmah itu dengan dukun atau paranormal? Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan paranormal, dukun, ustadz ahli hikmah, kiai, ndablek? Nah ini kiai ilmu pedukunan. Ini kiai biasanya kiai males mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah pengen bisa terbang, kerjaannya makan besi sama makan api ini, makan beling. Ya, mondok makan besi, makan beling. Makanya nggak pinter-pinter. Mondok cari ilmu fikih. Khayalannya pengen jadi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang dilihat adalah keramat zahir, keramat yang sifatnya bisa merubah ini. Lupa Imam Sunan Kalijogo adalah ahli istiqomah, orang yang paling takut dalam kemaksiatan. Ini biasanya santri-santri yang malas belajar itu ya. Wah, setiap hari puasa macam-macam, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu. Senin Kemisnya enggak. Ini keblinger nih. Rupanya gurunya yang ngajari. Ilmu hikmah itu maknanya adalah ilmu hikmah. Kalau hikmah itu artinya ilmu. Hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Cuman kita tidak ingin kalimatu haqqin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Salma ilmu ramal. Orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam. Kita menemukan orang-orang soleh, dia punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut. Misalnya apa? Dia ngasih doa, ngasih ini, mudah terkabul. Dia diajari yang aneh-aneh, sudah nggak usah bilang. Nah, ini sekarang ruqyah yang katanya ruqyah syariah. Ruqyah itu kan syariah aslinya. Karena Nabi mengajarkan ruqyah untuk baca surat Al-Fatihah dan lainnya. Ada ruqyah syariah membaca Al-Fatihah untuk obat. Ruqyah. Fa innaha la ruqyah. Tentang kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua kabilah yang sakit dibacakan Fatihah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang yang ini, lalu dia memberikan hadiah. Innaha la ruqyah. Itu ruqyah, boleh kau ambil imbalannya. Tapi sekarang ruqyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam. Di dalam dirimu ada 5.000 jin, ada ularnya. Ada orang ngadep ke Buya, orangnya banyak ularnya semuanya. Berani ngomong kita ada ular. Nah. Buya, saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya. Sudahlah, jangan hayal di sini. Kalau hayal jauh-jauh sana, itu tukang sulap sana itu. Aja, awas, kalau ruqyah sederhana. Kalau ruqyah ahli hikmah itu datang, akan tampak di wajahnya kekhusyuan, rasa takut kepada Allah, dan tidak mengajarkan cucian yang baik, tidak mengajarin suudon, akan tapi menguatkan hatinya, itu ahli hikmah. Kalau sudah pakai cerita macam-macam, ngelantur, ngalong itu, apa lihat kamu begini, di rumahmu ada jinnya. Oh, bilang aja, dari dulu saya dengar kata kiai, kalau kita mendoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kan ada jin di kamar mandi kiai. Kok baru sekarang ngasih tahu? Gitu dong. Berarti lebih pintar saya dong dari. Oh, ada rumahmu, ada jin. Ada. Dari dulu ada jin keliaran rumah saya. Tapi jin nggak ganggu. Sekarang jin yang kayak manusia, kayak ente ini yang ganggu saya. Jadi ketakutan kan akhirnya. Harus tegas urusan ini biasanya itu aja. Istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah. Dan kadang itu mengajari suudon, sudah setengah dukun. Barang kehilangan dan salah songong. Waduh, kemarin siapa yang datang ke rumahmu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang ke rumahmu kemarin? Oh ya tentu ada kan. Padahal ini bab kehilangan. Akhirnya suudon sama pamannya, prasangka buruk dengan bibinya.
Kalau ahli hikmah akan berikan hikmah. Misalnya barangnya hilang, subhanallah, ayo kita berdoa. Semoga itu akhir curianmu. Semoga Allah ganti yang lebih banyak. Enggak usah suruh mencari. Oh, hati-hati ya, pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya. Rambutnya hitam. Sehari sak kampung, rambutnya hitam. Dia punya sepeda motor merah. Merah motor. Dan kadang-kadang memang mereka cerdas. Cerdas mereka, kadang cerdas. Jujur cerdasnya ini kalau nipu hebat. Ada polisi datang ke seorang dukun paranormal yang ke ustadz ini. Ada narapidana, ada masih di brokol begini kok lari. Nah, saya jawab, polisi belum jauh nih, masih di sini, sekitar sini. Betul digubek setelah itu, ya ketemu, ya jelas loh, pakai brogol kalau kelihatan naik mobil kan ketahuan, apalagi di situ nih. Ini cerdas saja karena pakai brogol, tidak jauh masih sekitar sini. Bener. Oh ya pintar, hati-hati, semakin cerdas ilmu pedukunan, apalagi pakai label ustadz, hati-hati. Ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik, doa-doa yang baik. Sampai kami sering jimat sendiri bukan sesuatu yang haram. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah membuatkan jimat, tulisan ayat Al-Quran dikalungkan di anak-anak kecil. Agar terhindar dari gangguan setan. Jadi jimat tidak ada. Tapi syaratnya tidak boleh meyakini bahasanya kekuatan ada di tulisan itu. Tapi kekuatan dari Allah. Tapi ini digunakan untuk anak kecil. Yang sudah tua baca wirid, baca zikir, bukan kalungan jimat. Baca zikirnya, baca berapa kali dijaga oleh Allah, pakai kalungan, jimatnya sak tas, duit 1 tas baru buat sedekah, jimat 1 tas. Setiap ketemu orang juga, tokonya ditempeli banyak, apakah tidak boleh? Ada yang lebih bagus, baca bukan ditempelin. Apakah tidak boleh nempelin? Tidak syirik. Karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah bin Umar, cuman kadang kita berlebihan. Momen kalau orang buta huruf, tidak bisa membaca Arab, ya dibukakan yang semacam itu. Lah ini ustadz dikasih jimat. Ustaz kasih saja zikir sama a'udzu kalimatan, baca Ratibul Haddad, baca Wiridul Latif, baca itu. Sudah beres semuanya itu semuanya. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa perbedaan ustaz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustaz atau ustaz yang nyamar jadi dukun. Kita bingung jadinya. Ada ustadz nyamar jadi dukun, serba salah. Nyamarnya kok jadi dukun, repot lagi, dukunnya nyamar jadi ustadz. Akhirnya kita kembalikan kepada kaidah urusan syariah. Kalau dia orangnya istiqomah, takut kepada Allah, omongnya tidak ngelantur, tidak ngajari suudon, nggak usah sok tahu tentang yang gaib. Itu adalah yang gaib Allah yang tahu. Dan siapapun yang beritahu, cuman dikit-dikit merasa sok tahu, bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Waduh, hebat ini. Bermacam-macam, makanya sudahlah jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini, lakukan syariat yang benar. Ya, kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri, ya ada. Agar tidak diganggu oleh pencuri, agar rumahmu aman, dibuat kunci. Kemudian tahajud. Kalau sering tahajudan yang pencuri nggak mau datang. Masjidnya sampai jamnya dicuri. Oh, gimana tidak dicuri? Oh, nggak ada yang jamaah di situ. Masjidnya sekarang ada pencuri. Kada semua. Buya, masya Allah sekarang pencuri sudah luar biasa. Kenapa? Jam di masjid dicuri. Saya ketawa. Ini yang salah bukan pencurinya ini. Kok sampai masjid bisa dicuri? Ini kan berlebihan ini. Jamaahnya pada di mana? Baik, ayo kita semuanya benah diri. Jadi memang ada ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah subhanallah hikmah di dalam lidahnya. Kalimatnya kalimat hikmah. Kadang-kadang nasihat itu didengar dari orang lain tidak akan berpengaruh. Cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau, Allah. Dan kadang bukan seorang alim, akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan. Kalaupun bermaksiat mudah bertobat. Mustahil wali bermaksiat, harat, bohong tuh pasti dusta. Kalau ada wali ngomongnya aneh bikin umat itu geger, enggak. Wali enggak akan begitu. Biar wali buat tentrem. Wali tidak bikin masalah. Kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali. Wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem, bersatu, saling mencintai, itu wali. Padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja, tapi ternyata didengar oleh umat. Sehingga di dalam berguru, mencari guru dalam guru tarbiyah, termasuk dalam membenah diri, termasuk pengobatan dan sebagainya. Ketahuilah yang dipentingkan, diperlukan adalah orang itu harus berpegang dengan syariat.
Mungkin tidak harus derajat alim seperti fulan, akan lebih ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah, takut keharaman, takut maksiat, maka itu adalah ciri dia adalah ustadz, bukan dukun. Memang istilah orang pinter itu waktu pertama kali, istilah orang pinter kita pertama kali pulang dari Yaman itu di sini Buya, gimana kalau kita lagi punya masalah datang ke orang pinter. Saya pikir orang pinter kan ustadz ya, oh bila datang ke orang pinter ya boleh. Rupanya istilah di sini orang pinter itu beda. Dukun, paranormal. Baik, itu saja. Kami tidak akan memberikan, intinya semuanya harus berhati-hati. Gurumu adalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Mungkin dia adalah seorang guru di kampung tidak masyhur. Hati-hati berguru dengan orang masyhur. Berguru dengan orang masyhur. Tapi orang mastur itu yang susah. Kadang-kadang kita berguru dengan orang mastur, ngaji dengan kiai di kampung kita ada sombongnya. Karena saya sudah berguru dengan orang masyhur, fitnah kan? Orang masyhur yang terkenal di sana sini. Hati-hati. Dan mungkin orang masyhur itu adalah benar-benar karena Allah dan dia orang baik, akan tapi karena sombongnya dengan orang masyhur menjadikan kita sombong, sehingga meremehkan kiai kampung yang mengajari asyhadu Allah kita, yang mengajari syahadat kita, mengajari sholat kita, yang di saat ibu kita sakit dia yang repot. Awas, sombong dengan orang kampung kita. Sudahlah, biarpun orang kampung kerjanya di sawah, tapi kiai itu kalau soleh, tulus, itulah kekasih Allah yang tersembunyi di balik masyarakat kita. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus, menjauhkan kita dari salah memilih guru. Jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu. Oh, di dalam dirimu begini, ini. Itu kan jadi ramalan bintang nanti itu. Peramal itu namanya sudah lah. Tidak usah dipercaya demikian itu. Kasyaf, ahli kasyaf harus ahli syariat. Dan kasyaf tidak setiap saat. Kasyaf itu dibukakan oleh Allah. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Ya Allah, tutup, saya tidak pengen itu semua, capek saya ngelihat ini berzina, ngelihat ini begini, nangis. Loh, kok sekarang kok kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya? Enggak, wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf. Kasyaf itu dibukakan. Sementara kita diajarkan, ya Allah tutup aib orang lain dari mata saya. Saya tidak pengen lihat kekurangan seorang pun, biar saya bisa khusnudan. Lah kok dibuka oleh Allah, nangis para kekasih Allah itu. Lah ini ada orang sok ngaku tahu, kadamu ini, enak benar. Para waliullah yang derajat kasyaf itu menangis. Biarpun tidak tampak di hadapan kita, tapi di belakang sana menangis, ya Allah tutup, ya Allah saya nggak kuat, ada orang minuman keras, ada orang berzina di malam hari, saya melihatnya capek. Aku minta, ya Allah tutup aib orang lain dari mata kami, ya Allah, agar aku bisa berprasangka baik kepada siapapun. Waliullah kerjaannya prasangka baik. Makanya jangan sok kasyaf tahu, ini pasti hayal tuh. Kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya. Allahu a'lam bishawab.